Ada luka yang tidak selalu datang dari kata-kata yang kasar atau menyakitkan, tetapi dari keheningan yang terlalu lama. Luka itu muncul ketika pesanmu tidak dibalas, ketika namamu tidak disebut, ketika keberadaanmu tidak lagi dicari. Engkau tidak ditolak secara terang-terangan, tetapi secara perlahan-lahan menghilang dari perhatian orang. Dan di dalam hatimu ada bagian yang bertanya dengan lirih, apakah aku masih berarti? Apakah keberadaanku masih dihargai? Kalau aku tidak ada, apakah ada yang benar-benar merasa kehilangan? Rasa dilupakan melukai lebih dalam daripada ditolak. Ditolak berarti orang melihatmu lalu menolakmu. Dilupakan berarti seolah-olah engkau tidak cukup penting untuk diingat. Saudariku, perasaan ini tidak datang karena engkau lemah. Ia datang karena engkau manusia yang punya kebutuhan untuk dilihat, dikenali, dan dicintai. Tidak ada yang salah dengan hatimu yang ingin diperhatikan. Kadang justru karena engkau punya hati yang hangat, yang terbiasa memberi ruang, memberi perhatian, memberi dukungan, maka ketika ruang itu tidak dibalas, hatimu terasa seperti berdiri sendirian di tempat yang kosong. Namun dengarkan ini dengan lembut. Tuhan tidak pernah melupakanmu. Firman-Nya dalam Yesaya 49 ayat 16 berkata, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku." Bayangkan, nama dan hidupmu tidak dicatat di buku yang bisa hilang, tetapi engkau terukir di tangan Tuhan sendiri. Setiap kali Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong, mengangkat, menyembuhkan, dan menguatkan, nama dan keberadaanmu ada di sana. Engkau bukan catatan kecil di sudut kehidupan Tuhan, tetapi engkau adalah bagian yang Dia pegang dekat, yang Dia kenali, dan Dia rawat. Mungkin manusia lupa, sahabatmu bisa lupa. Mungkin orang yang dulu dekat sekarang menjauh. Mungkin engkau pernah menjadi tempat orang bercerita, tetapi saat engkau sendiri rapuh, tidak ada yang menanyakan kabarmu. Mungkin engkau pernah menopang banyak orang, tetapi ketika engkau lelah, engkau merasa tidak ada yang menopangmu. Saudariku, Tuhan tidak pernah kehilangan ingatan tentang dirimu. Ia tidak lupa bagaimana engkau menangis. Ia tidak lupa doa-doa yang engkau ucapkan dalam kesunyian. Ia tidak lupa setiap kebaikan yang tidak pernah dilihat orang. Bahkan ketika engkau merasa tidak terlihat, Tuhan tetap melihatmu. Dan ketika engkau merasa tidak disebut, Tuhan memanggilmu dengan namamu. Kadang kita merasa dilupakan, bukan karena kita tidak penting, tetapi karena orang-orang di sekitarmu terlalu sibuk dengan luka dan pergumulan mereka sendiri. Ada yang menjauh karena takut, ada yang menjauh karena tidak dewasa, ada yang menjauh karena hidupnya penuh kebisingan. Tetapi saudaraku, lupa dari orang lain tidak mengurangi nilai hidupmu. Tuhan mengasihimu bukan karena orang lain mengingatmu. Ia mengasihimu karena engkau adalah ciptaannya. Dan kasih-Nya bukan kasih yang datang dan pergi. Kasih-Nya tetap setia selamanya. Sekarang ambillah waktu sejenak, tarik nafasmu perlahan, dan biarkan hatimu jujur untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, kapan terakhir kali engkau merasa benar-benar dilupakan? Apakah oleh keluarga, oleh teman, oleh pasangan, atau komunitas? Tuliskan momen itu di buku jurnalmu, atau kalau engkau sedang tidak membawa buku, renungkan di dalam hatimu dan jawab dengan jujur. Pertanyaan kedua, apa yang perasaan itu lakukan
pada cara engkau melihat dirimu. Apakah perasaan itu membuatmu merasa tidak penting, tidak layak, atau tidak diinginkan? Atau perasaan apa yang lainnya? Yang ketiga, jika benar-benar Tuhan tidak pernah lupa, dan Dia memang tidak pernah lupa, Dia setia dan Dia mengasihimu. Bagian mana dari hatimu yang paling membutuhkan sentuhannya hari ini? Apakah rasa sepi, rasa malu, rasa tidak berharga, rasa marah, atau rasa takut ditinggalkan atau kecewa? Tuliskan tanpa menilai dirimu. Kejujuran adalah awal pemulihan. Nah, saudaraku, setelah engkau menulis, perhatikan. Tuhan tidak menegurmu karena engkau punya luka. Tuhan tidak mempermalukanmu karena engkau menangis. Tuhan tidak berkata, cepatlah kuat. Tetapi justru firman-Nya berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Mazmur 34 ayat 19. Yang artinya Tuhan tidak berdiri jauh ketika engkau merasa sendirian. Ia justru mendekat ketika hatimu remuk. Dan ketika engkau bertanya, apakah aku masih berarti? Apakah aku hanya dimanfaatkan? Tuhan menjawab dengan lembut, engkau berharga di mataku, dan aku mengasihi engkau. Firman ini tertulis dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Dan ingatlah juga Mazmur 56 ayat 9 mengatakan bahwa Tuhan mencatat setiap air mata kita. Setiap air mata kita itu disimpan di dalam kirbat-Nya Tuhan. Dan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, Dia berkata, aku menyertai engkau senantiasa. Dan saudaraku, untuk setiap rasa ditinggalkan, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Itu tertulis dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5. Jika jawabanmu penuh luka, Tuhan tidak mundur. Jika jawabanmu penuh dengan kemarahan, Tuhan tidak menolak. Jika jawabanmu penuh dengan kebingungan, Tuhan tidak akan mempermalukan atau merendahkan engkau. Dia akan terus menuntunmu kembali pada suatu kebenaran, bahwa engkau tidak sendirian, engkau tetap dikenal. Sekarang mari letakkan tanganmu di dadamu, tariklah nafas dalam lalu ucapkan perlahan. Tuhan, aku membawa rasa dilupakan ini ke hadirat-Mu. Aku tidak menyembunyikannya, tetapi aku mau membiarkan engkau menyentuhnya. Terima kasih, karena engkau tidak pernah lupa, dan namaku terukir di tanganmu. Dan sekarang saudaraku, dengan iman, mari katakan, di dalam nama Yesus, aku diingat, aku dikenali, aku tidak pernah absen dari perhatian Tuhan. Aku berharga, aku diperhatikan, dan aku tidak lagi hidup dari perhatian manusia, melainkan dari kebenaran Tuhan. Saudaraku, tarik nafasmu, hembuskan perlahan, dan izinkan damai Tuhan memenuhi ruang yang kosong dalam kehidupanmu. Dan saya ingin juga sampaikan bahwa dilupakan oleh manusia tidak pernah menghapus nilai hidupmu. Engkau tetap berarti, engkau tetap dikasihi, engkau tetap dilihat. Ketika perhatian manusia surut, kasih Tuhan tetap mengalir. Dan di sanalah hatimu dapat beristirahat. Bukan karena semua orang kembali kepadamu, tetapi karena Tuhan yang tetap tinggal bersama engkau. Engkau tidak perlu membuktikan nilai dirimu dengan memaksa diri untuk selalu ada bagi semua orang. Hari ini, biarkan Tuhan memulihkan hatimu untuk kembali tenang, kembali utuh, kembali percaya. Engkau aman di dalam kasih-Nya. Dan sekarang, mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita hari ini. Tuhan Yesus,
Aku berdoa bagi setiap perempuan yang merasa sendirian, yang merasa tidak ingat atau diabaikan. Jamahlah bagian hatinya yang paling terluka. Pulihkan rasa berharga yang mungkin telah terkikis, dan biarkan damai sejahtera-Mu memenuhi ruang yang kosong itu. Ajari kami ya Tuhan, untuk hidup bukan dari perhatian manusia, tetapi dari kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Tuntun kami untuk menerima, melepas, dan bertumbuh, tanpa menjadi pahit, tanpa menutup hati, tanpa kehilangan kelembutan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan hidup kami. Dan saudaraku, jika engkau punya waktu, kembalilah untuk merenungkan, mendengar renungan ini kembali. Dan jika hari ini engkau masih belum diingat oleh orang yang kau harapkan, itu tidak berarti Tuhan terlambat. Kadang Tuhan memisahkan kita dari perhatian manusia, supaya kita kembali belajar bersandar pada perhatiannya. Ia sedang mengajar hatimu untuk tidak ditentukan oleh siapa yang menghubungi atau yang mengabaikan, melainkan oleh siapa yang memegang hidupmu. Kamu bukan orang yang tidak terpilih, tetapi engkau adalah kekasih Tuhan, dan engkau dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin.